wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi kali ini, semua kegiatan kita serba terbatas. Begitu pula dengan kegiatan belajar kita. Tetapi, meskipun kegiatan belajar kita terbatas, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Semangat ya! Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyajikan sumber agama Islam yang terdapat di dalam hadis Nabi. Yang kedua, memahami sejarah perkembangan hadis. Yang ketiga, menganalisis perkembangan hadis. Dan yang terakhir, yaitu menyajikan hasil analisis sejarah perkembangan hadis. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 8 tentang hadis sumber ajaran Islam. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan dua tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pembahasan yang pertama yaitu menyajikan sumber agama Islam yang terdapat di dalam hadis Nabi. Pembahasan yang kedua yaitu memahami sejarah perkembangan hadis. Langsung saja ke materi ya. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu hadis sebagai sumber ajaran Islam. Secara historis, sejak zaman Nabi wafat yaitu tahun 632 Masehi, umat Islam itu sepakat untuk menjadikan sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Tetapi, belum atau tidak ada bukti historis yang nyata yang dapat menjelaskan adanya sikap dari kalangan kaum muslim pada saat itu yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan, pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu tahun 632 sampai 661 Masehi, dan Bani Umayyah yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Itu juga belum terlihat jelas adanya kalangan dari kaum muslim yang benar-benar menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Barulah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu tahun 750 sampai 1258 Masehi, yaitu muncul secara jelas sekelompok kaum muslim yang benar-benar menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kemudian, mereka itulah disebut sekelompok inkar al-sunnah atau munkir al-sunnah, yaitu sekelompok orang yang benar-benar menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam tersebut. Nah, hadis adalah penjelas Al-Quran. Pada posisi dan fungsi Nabi tersendiri ketika diutus menjadi seorang Rasul bagi umat manusia. Di dalam firman Allah terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 44. Mari anak-anakku kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas
litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ayat di atas menyatakan bahwa Nabi Muhammad bertugas sebagai penjelas Al-Quran kepada umat manusia. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran masih banyak yang bersifat global atau tidak terperinci, sehingga perlu penjelasan dengan Nabi sendiri. Hadis-hadis beliau inilah adalah warisan satu-satunya selain Al-Quran. Maka wajarlah jika kemudian hadis-hadis beliau itu memiliki peran penting dalam menjelaskan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat muslim. Karenanya, ia harus dijadikan sumber ajaran Islam yang otoritatif. Meskipun harus diakui bahwa ajaran-ajaran dalam hadis pun tetap harus sejalan dengan dasar-dasar yang dibangun oleh Al-Quran. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran yang pertama kita sudah selesai. Tadi sudah Ibu terangkan. Mungkin ada yang belum paham atau mau ditanyakan, silahkan tanya langsung kepada Ibu. Ibu harap kalian sudah paham semua, sudah mengerti semua ya. Baik, Ibu lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu memahami sejarah perkembangan hadis. Sejak penulisan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, pengalaman dari umat dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan memerhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak zaman lahirnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun para ulama penulis sejarah hadis yaitu berbeda-beda dalam membagi periode sejarah hadis. Ada yang membagi dalam 3 periode, 5 periode, dan 7 periode. Tetapi kita akan membahas yang 7 periode. Muhammad Habsyi As-Siddiqi membagi pembahasan hadis yaitu menjadi 7 periode. Sejak zaman Nabi hingga zaman sekarang yaitu sebagai berikut. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pada periode pertama ini disebut Asyar al-Wahyi at-Takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau aqwal, perbuatan atau afal, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung, Nabi memberikan ceramah, pengajian, khutbah, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau yang tidak langsung, yaitu masyarakat mendengar dari sahabat-sahabat lain ataupun utusan-utusan, baik utusan yang dikirim oleh Nabi atau utusan daerah yang datang kepada Nabi sendiri. Pada masa Nabi, kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat sudah bermunculan, tetapi masih dibatasi oleh Nabi pada sejak itu. Selanjutnya yaitu periode kedua. Periode ini disebut Asr at-Tasabut wa al-Iqlal min al-Riwayah, yaitu masa membatasi atau menyedikitkan riwayat-riwayat Nabi. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis.
Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Dalam praktiknya, para sahabat meriwayatkan hadis melalui dua cara, yaitu dengan lafaz asli dan dengan makna saja. Jika dengan lafaz asli, yaitu lafaz yang mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka hafal yaitu benar-benar lafaz asli dari Nabi. Jika yang dengan maknanya saja, yaitu para sahabat meriwayatkan maknanya karena mereka tidak hafal lafaz asli dari Nabi. Baik, selanjutnya yaitu periode ketiga. Periode ini disebut Asyar Intishar wa al-riwayah ila al-amslar, yaitu masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Dan terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintah dan penyebaran ilmu hadis. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga sentrum perkembangan hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Pada periode ketiga ini, muncullah usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya sahabat Ali radhiyallahu an. Baik, selanjutnya yaitu periode keempat. Periode keempat ini disebut Asyar al-Kitabah wa al-Tadwin, yaitu masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya, penulisan dan pembukuan secara resmi, karena diselenggarakan oleh inisiatif pemerintahan. Ada juga secara perseorangan sebelum abad 2 Hijriah. Pembukuan secara resmi dimulai pada awal abad 11 Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. Sebagai Khalifah, Umar bin Abdul Aziz sadar bahwa para perawi yang menghimpun hadis dalam hafalannya semakin banyak yang meninggal. Di samping itu, Umar mengirimkan surat-surat kepada gubernur yang ada di bawah kawasannya untuk membukukan hadis yang ada pada ulama yang tinggal di wilayah mereka masing-masing. Di antara ulama besar yang membukukan hadis atau kemuan khalifah adalah tabi'in, yang ahli dalam urusan fikih dan hadis. Mereka inilah ulama yang bermula-mula membukukan hadis atas anjuran khalifah. Pembukuan seluruh hadis yang ada di Madinah dilakukan oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, yang memang terkenal sebagai seorang ulama besar dari ulama-ulama hadis pada masanya. Selanjutnya yaitu periode kelima, yaitu masa mentashihkan hadis dan menyusun kaidah-kaidahnya. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Jurayj, kitab Muwatta Al-Malik terbesar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira. Kemauan menghafal hadis, mengumpulkan, dan membukukannya semakin meningkat, dan mulai ahli-ahli ilmu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari sebuah negeri ke negeri lain untuk mencari hadis tersebut. Pada awalnya, ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kota masing-masing. Hanya sebagian kecil antara mereka yang pergi ke kota lain untuk kepentingan mengumpulkan hadis. Kemudian keadaan inilah dirubah oleh Al-Bukhari. Beliaulah yang bermula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Meru, ke Syam, ke Rai, ke Baghdad, Kufah, ke Makkah,
ke Madinah dan masih banyak tempat lainnya yang ia kunjungi. Imam Bukhari membuat terobosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. 6 tahun lamanya, Al-Bukhari terus menjelajah untuk menyiapkan kitab Syihabnya. Para ulama pada mulanya menerima hadis dari perawi-rawi lalu menulis ke dalam kitabnya tanpa mengadakan syarat-syarat menerimanya dan tidak memperhatikan sahih atau tidaknya kitab tersebut. Namun, setelah terjadi pemalsuan dalam hadis dan adanya upaya dari orang-orang zindik untuk mengacaukan hadis, para ulama pun melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik dari segi keadilan, segi keilmuan, segi masa, dan lain-lain berikutnya. Yang kedua yaitu memisahkan hadis-hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, yaitu dengan mentasihkan hadis tersebut. Ulama hadis yang mula-mula menyaring dan membedakan hadis-hadis yang antara hadis yang sahih, hadis yang palsu, dan hadis yang lemah, yaitu Ishaq bin Rawaih, yaitu orang yang sangat masyhur dalam pembukuan hadis tersebut. Baik, anak-anakku, sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Tetapi Ibu harap kalian sudah paham semua ya. Abad ketika selanjutnya yaitu periode ke-6. Periode ke-6 ini dimulai dari abad 4 sampai tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah, angkatan kedua, di Galeri Al-Mutaqaddimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang teguh dengan usaha sendiri, pemeriksaan sendiri, dan menemui para penghafalnya yang tersebar di pelosok dan penjuru negara Arab, Persia, dan masih banyak lainnya. Setelah abad ketiga berlalu, bangkitlah pujangga abad keempat. Para ulama abad keempat ini dan seterusnya di Galeri Al-Mutakhirin. Kebanyakan hadis ini mereka kumpulkan adalah petikan dan nukilan dari kitab-kitab mutaqaddimin. Hanya sedikit yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Sekarang, periode ini dinamakan Ahdu Asyarabi wa al-Jami wa at-Takhrij wa al-Bahsi, yaitu masa pensyarahan, masa penghimpunan, masa pentakhrij, dan masa pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya, dan menyusun kitab 6, kitab takhrij, serta membuat kitab-kitab jami yang umum. Pada periode ini disusun kitab-kitab zawaid, yaitu usaha mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab sebelumnya ke dalam kitab tertentu. Di samping itu, para ulama hadis pada periode ini mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab ke dalam sebuah kitab tertentu. Banyak kitab dalam ilmu yang mengandung hadis-hadis yang tidak disebut perawi dan takhrijnya. Sebagian ulama pada masa ini sudah berusaha mencari tempat-tempat dari hasil pengambilan hadis tersebut dan mengambil nilai-nilainya dalam kitab yang tertentu juga. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini pembahasan kita sudah selesai. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu menganalisis perkembangan hadis dan yang terakhir menyajikan hasil analisis sejarah perkembangan hadis. Itu kita bahas pada minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar.
Sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan tugas kepada kalian agar kalian tetap semangat dalam belajar, yaitu ini tugas yang kalian kerjakan dan dikumpulkan di minggu depan. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Baik, sebelum ibu akhiri, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.